Selamat datang Mas Muhammad Isnur. Terima kasih Mas Fajar sudah ngundang kami ke Supremasi Podcast. Supremasi tahu nggak Mas? Saya baru tahu. Saya pernah dengar tapi baru belum pernah nonton ya. Supaya presisi memahami konstitusi. Oh, supaya presisi ya. Yes. Ini ada hubungan sama Kapolri nggak kan? Jargonnya presisi. Enggak ya. Kata itu kan bisa banyak digunakan. Oh, tak pikir ada koordinasi sama Pak Listio gitu. Enggak, ini supaya presisi memahami konstitusi. Keren. Jadi kita banyak mengulas ya wacana-wacana isu-isu aktual tentang konstitusi. Iya. Termasuk salah satunya kenapa kemudian kita menghadirkan Mas Isnur kan, Ketua Umum YLBHI. Baru ya Mas? Ya 2022 sampai 2026. Jadi 5 tahun lah mengikuti periode presiden. Belum terlambat untuk mengucapkan selamat. Terima kasih. Iya kan? Terima kasih. Ini penting kenapa? Karena tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit. YLBHI ini tentu dalam konteks dan dinamika demokrasi ketatanegaraan ini kan sejak reformasi, mungkin juga sebelumnya itu kan. Iya, kita sejak 70. Nah, sejak 70. Kita sudah 53 tahun. Terkait dengan Mahkamah Konstitusi bahkan di awal-awal banyak sekali berperan. Nah, tentu ini nanti kita bisa cerita banyak hal soal itu. Nah, bagaimana kemudian peran YLBHI, apa tantangan-tantangan demokrasi kita, apa yang menjadi semacam misinya Mas Isnur gitu kan, sehingga berani dipilih 67% ya Mas. Apanya? Suaranya. Iya. Itu dipilih oleh ya LBH itu. Kami punya 17 kantor plus 18 sekarang perkembangannya. Nah, mereka yang memilih. Jadi emang harus calonnya dua, yang terpilih Mas Nur hampir mayoritas kalau saya baca itu. Ya itu ini aja sih amanah saja. Harus siap. Di LBH kan ini Mas, kita tuh lembaga kaderisasi. Jadi ya kalau berkaca atau melihat materi itu kita pahit ya, tapi kalau soal kesiapan menjadi kader, menjadi pemimpin ya harus siap di situ. Harus siap ya. Harus siap. Kalau Mas Isnur ini sendiri dari kapan terlibat di LBH? 2006. Jadi YLB ini kan nasionalnya. Nah, saya berangkat dari LBH Jakarta. Oke. LBH Jakarta itu di bawah di bawah YLBHI. Dia ngurusin wilayah Jakarta dan Banten dan sekitarnya. 2006 saya kalah bahu, itu pelatihan yang standar di seluruh LBH. Pelatihan sebulan setengah, terus rekrutmen. Dari 50 peserta kalah bahu direkrut diambil 6 orang. 6 orang ini menjadi relawan selama setahun, nggak ada gaji, nggak ada honor itu di LBH dan semuanya seperti itu. Jadi kami berangkat dari voluntarism. Nah baru kemudian setahun diseleksi jadi diambil 1 orang. Jadi dari ratusan orang tuh diambil 1 orang ya yang siap bersedia bekerja dan mengabdi. Dari LBH Jakarta kemudian berkiprah. Nah, sampai 2016, 10 tahun saya di LBH Jakarta. Oh, lama juga ya, Mas? 2016 selesai pengabdian maksimal 10 tahun. Kemudian gabung ke YLBHI periode Mbak Asvin kemarin. Jadi ketua bidang advokasi selama 5 tahun baru jadi ketua umum. Nggak 10 tahun tadi apa? Itu maksimum di LBH. Oh, maksimum. Maksimum. Jadi di LBH itu kalau udah 10 ada tahun yang seumur hidup gitu nggak ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kenapa itu? Ya memutus mata rantai juga supaya lebih fresh terlalu. Makanya kita kalau orang LBH ternyata muda-muda Mas. Iya karena ganti terus ya. Ganti terus. Ya. Orang baru, fresh lagi, dan juga kan kalau orang sudah senior ya, cenderung banyak kebutuhan gitu. Dan biasanya LBH nggak sanggup juga memenuhi kebutuhan itu. Dia harus menjadi tanda kutip pejuang di wilayah lain lah, bergerak. Tapi Mas Isnur menyelesaikan 10 tahun di LBH Jakarta, ditarik ke YLBHI jadi ketua bidang advokasi. 2000 berapa itu tadi? 2016 ya. 17 awal lah sampai 2021 akhir 5 tahun terus dilanjutin ketua umum. Oke, berarti sudah 5 tahun. Ya sudah 16 tahun, sampai 17 tahun di LBH. LBHI. Iya. 5 tahun kemudian terpilih menjadi ketua umum. Ketua umum. Nah,
bagian dari ucapan selamat saya tadi, Mas. Terima kasih. Kira-kira apa yang kemudian Mas Isnur dalam tanda kutip perjanjikan gitu ya? Ini ketua umum berapa lama, Mas? 5 tahun. 5 tahun ya. Dalam 5 tahun ini kan berarti paling tidak Mas Nur kemudian berani untuk dipilih, walaupun tadi siap tidak siap harus berani. Iya, benar. Paling tidak kan 5 tahun punya apa nih, Mas? Misi kan ya. Iya. Visi dan misi lah kira-kira. Apa sebetulnya yang ada di dalam bayangan Mas Isnur ketika mengemban amanah itu? Sebenarnya kalau kita baca sejarah LBH itu adalah misinya adalah arus konstitusionalisme. Sama seperti MK. Sama gitu. seperti MK, MK ya bergerak dari negara gitu kan, mendorong. Nah, kalau YLBH ini mengarahkan kepada konstitusi itu dari segi masyarakatnya. Kita mendorong dan membantu mendampingi masyarakat rakyat untuk bisa memahami dan memperjuangkan konstitusi, memperjuangkan apa itu kehidupan kebangsaan yang bebas. Mereka mendapat apa itu perikemanusiaan, perikeadilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu yang kalau mereka nggak didampingi, mereka nggak diperkuat, nggak diberdayakan, ya siapa yang bisa melakukan itu? Gitu. Nah, selama 50 tahun 50 tahun ini YLBH ini ya di situ posisinya. Mendorong masyarakat punya akses untuk meraih keadilan gitu, untuk memperjuangkan hak mereka. Karena nggak bisa tanpa maksudnya masyarakat tuh ya, pada akhirnya harus ditemenin. Mereka tuh kadang-kadang tidak punya kesadaran, tidak punya keberanian, tidak punya akses untuk meraih itu semua. Dan LBH menempatkan diri sebagai di situ posnya. Misalnya ketika MK berdiri tahun 2003 waktu itu, ya MK belum ada kasus. Di awal-awal Pak Jimli itu dekat dengan kita. Dan Pak Jimli bilang, ayo majuin, masukin gitu. Orang masih bingung juga. Masih bingung apa gitu kan. Dan LBH apa yang dilakukan? Buruh teriak. Dulu ada undang-undang tenaga kerjaan, ada pasal-pasal yang berbahaya. Jadi kalau dituduh melanggar pelanggaran berat langsung di PHK. Dan banyak pasal di UUK ya. Dan UUK ini kan salah satu undang-undang yang paling sering diuji di MK. Ini sudah cumbang-camping dia. Nah, apa yang dilakukan LBH? Ya LBH melakukan konsolidasi. Kita konsolidasi serikat buruh sangat banyak waktu itu dan memajukan ke MK. Waktu itu Munir dan kawan-kawan ke MK memohon dan MK mengabulkan. Dan dikabulkan. Dikabulkan waktu itu. Pasal-pasal beberapa dinyatakan tidak berlaku. YLBHI sebagai kuasa atau sebagai kuasa. Sebagai kuasa ya. Dan tapi perannya YLBH ini unik. Kalau lawyer lain itu kan hanya litigasi aja. Nah, LBH ini enggak. LBH ini jadi IO-nya mengkonsol masyarakat, mendidik. Jadi kita punya namanya bantuan hukum struktural. Jadi kita mendorong masyarakat tuh punya pemahaman, punya kesadaran, punya kemampuan agar mereka jalan sendiri kira-kira gitu. Nah, mereka konsol bersatu, rapat, dan dalam konsol itu kan mereka juga pengen ya jangan cuma sidang, Mas, kita juga demo. Nah, kadang-kadang diiringi gitu. Jadi litigasinya sama meta legalnya gitu, tekanan di luar diiringi dengan kampanye gitu-gitu. Harapannya apa? Harapannya keadilan tuh diraih oleh mereka. Jadi 5 tahun ke depan kira-kira apa nih bayangannya, Mas? Nah, kita melihat gini, kita melihat tantangan demokrasi Indonesia di 7 tahun terakhir mungkin ya. 7 tahun terakhir. Dan itu sangat banyak ditemukan juga oleh banyak akademisi ya. Itu mengalami yang disebut namanya regresi. Jadi bukannya maju, malah mundur. Demokrasi semakin mundur gitu. Faktornya banyak. Itu sangat banyak. Sudah ditulis oleh berbagai jurnal internasional gitu. Nah, ini mengapa regresi demokrasi terjadi? Karena prinsip-prinsip konstitusi, prinsip negara hukum, prinsip republik di mana rakyat itu berdaulat, bisa punya kemampuan mempengaruhi kebijakan itu mulai menghilang tuh. Jadi gejalanya cenderung ke otoritarian lagi. Gejalanya hukum itu dibuat, dipakai sebagai sarana kekuasaan. Bahasanya teman-teman dosen tuh autocratic legalism. Nah, artinya apa? Kita harus membendung ini. Kita harus membendung, harus kembali ke semangat reformasi, semangat lahirnya MK, semangat lahirnya berbagai perubahan undang-undang. Apa itu? Ya harusnya hukum itu sebagai sarana keadilan buat rakyat. Gitu. Nah, YLBH di situ posisinya dia. Dan semakin keras di lapangan, Mas. Karena sekarang adalah kebijakannya
kembali ke pembangunan dan investasi itu membutuhkan lahan. Infrastruktur itu membutuhkan lahan, membutuhkan sumber daya yang untuk ditambang dan lain-lain. Dan tanahnya kan nggak kosong. Membangun bendungan, jalan tanahnya nggak kosong. Nah kalau mereka kemudian digusur begitu saja, dihilangkan ruang hidupnya, ya mereka butuh untuk teman berjuang gitu. Nah ini harus ditemani di mana-mana nih, ditemani agar negara memperhatikan kembali hak mereka, agar negara sesuai janjinya di konstitusi memenuhi hak asasi mereka, kira-kira gitu, agar sesuai dengan konstitusi lah. Ya, nah itu ada pastilah ya dari pengurus sebelumnya, tentu ada juga yang harus dilanjutkan, kemudian ada hal-hal baru yang juga harus dirumuskan, harus dilakukan. Apa sebetulnya yang menurut Mas Isnur YLBH ini concern gitu ya, dalam hal apa misalnya ini sekarang ini? Kebutuhan semakin besar, Mas. Orang sekarang mulai sadar hukum itu penting. Sadar bahwa LBH itu perlu, sehingga mereka datang. Kita ribuan kasus tiap tahun datang. Pertanyaannya, apakah LBH siap membantu mendampingi rakyat? Siap memperjuangkan itu semua? Pertanyaan itu besar, karena kan kita orang-orang baru, orang-orang muda. Bagaimana lawyer LBH itu siap bekerja secara maksimal secara masyarakat? Nah, itu yang juga sulit, Mas. Bagaimana menyiapkan SDM-nya? Kita adain yang namanya kalabahu buat orang yang masuk. Setelah orang masuk kalabahu, bagaimana? Apakah dia berkembang pengetahuannya? Kita adain kalabahu intermediate. Bukan cuma sekedar advokasi, dia akan mimpin lembaga. Dia siap jadi direktur di masing-masing kantor. Seperti saya juga dulu mimpin misalnya kantor. Bagaimana kesiapan dia menjadi pemimpin kantor? Kita adakan kalabahu lanjutan, kalabahu advance gitu. Sama kayak di polisi, kan juga ada sesko-nya kan? Ada sesko-nya, ada sespim men, sespim T, berjenjang. Nah, kita harus nyiapin. Kalau negara ada anggarannya, YLBH dari mana anggarannya? Nah, yang kedua soal anggaran, bagaimana juga menyiapkan itu semua, menyiapkan bagaimana membantu masyarakat secara cuma-cuma. Dengan anggaran yang terbatas, kita nggak ada budget dari negara, nggak ada budget dari manapun, Jadi dari mana ya kita harus cari kreatif. Misalnya kita ngembangin sekarang public fundraising. Jadi kayak Mas Fajar, teman-teman ini bisa menjadi sahabat LBH, nyumbangin ya 100.000 tiap bulan gitu. Kalau 100.000, tapi kalau kali 40.000 orang yang nyumbangin kan cukup besar gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, ya kita coba cari program dari mana berada, cari partner kerjasama yang itu bisa kita saving. Jadi ada riset, ada program-program advokasi gitu. Ya dari situ kita simpan sebagian buat bisa memberikan gaji. Jalan itu ya? Sejauh ini ya jalan kembang kempis ya. Kira-kira 1 bulan gajian, 2 bulan gak gajian, kira-kira gitu. Itu di LBH seperti itu kondisinya. Terus juga menyiapkan infrastruktur nih, Mas. Kalau negara kan ada birokrasinya gitu ya. Nah kita nih bagaimana? Bukan hanya lawyer, kan kita butuh bagian keuangan, butuh bagian pelayanan, butuh bagian penataan gitu ya. Itu gimana menyiapkan infrastruktur itu sebagai sebuah lembaga gitu yang besar sekali, 18 kantor ini. Tapi ada itu. Nah itu juga tantangan merapihkan sistem di internal tuh, manajemen. Ada tapi seadanya atau memang enggak, kita mulai belajar untuk mengembangkan dan merapikan itu. Termasuk misalnya bagaimana mematangkan strategi. Di LBH Jakarta mungkin karena banyak kasusnya di advance, tapi di LBH lain di Manado, di Medan itu juga butuh kesamaan kualitas pelayanan. Iya. Nah, Mas Isnur, orang datang ke LBH tadi dibilang banyak sekali. 3.000 per tahun rata-rata. 3.000 per tahun. Gitu ya. Orang-orang ini datang, siapa saja sih yang datang ke LBH itu? Siapa saja. Kita nggak pernah bisa mencegah. Apa misalnya dia dalam hal apa? Yang paling banyak itu yang datang ke kita itu pertama biasanya isu buruh. Buruh baik di PHK, di skorsing itu angkanya konsisten tinggi. Yang kedua tuh biasanya di isu miskin kota, penggusuran, masalah-masalah tanah gitu ya, konflik agraria. Yang ketiga itu biasanya masalah-masalah terkait kalau yang lagi tinggi sekarang kekerasan berbasis gender.
tinggi sekali itu. Yang keempat biasanya isunya terkait hal-hal berkenaan dengan online, kriminalisasi pinjol itu sangat tinggi sekarang. Tinggi ya? Sangat tinggi. Di samping juga ada kasus-kasus yang karakternya tuh kelompok rentan. Jadi minoritas agama, minoritas keyakinan, itu minoritas suku itu juga mengalami banyak tekanan di mana-mana, diskriminasi seperti itu. Tapi yang kita dampingi itu nggak semuanya, kami nggak sanggup. Dari 3.000 itu paling kami sanggup menangani per tahun 600 lah. 600. Sekitar 25-30%. Jadi setelah mereka datang itu Mas, konsultasi. Kemudian mana yang bisa di follow up, mana yang enggak. Konsultasi kita cek, kita investigasi, bener nggak kasusnya. Kan kita nggak sepenuhnya percaya sama orang datang kan. Cek berkasnya, cek kasusnya, datangi lokasi, kita cek saksi gitu. Nah kalau ada unsur di sana pelanggaran HAM, misalnya orang ini dilanggar, kan negara yang melakukan pelanggaran berarti kan, kita cek, siapa pelakunya misalnya. Terus kemudian dia orang yang memang miskin, dia tidak punya akses untuk nyewa lawyer. Tapi kalau kayak Mas Fajar datang ke LBH, kami nggak akan dampingi. Kenapa? Mas Fajar sudah punya akses pengetahuan. Saya mau main-main aja. Kalau orang-orang sudah punya, dia misalnya lawyer gitu ya. Ada juga Mas, jadi suami istri sama-sama lawyer, datang ke kami minta bantuan. Kami bilang sama-sama lawyer. Sama-sama lawyer. Ironis itu. Ironis. Kalian suaminya lawyer, istri lawyer, datang kami minta bantuan untuk penyelesaian. Saya bilang ini lucu ini. Nah kayak gitu banyak. Jadi kami juga akan cek kalau orang yang dia mampu, baik secara harta maupun secara akses gitu ya, kita akan bantu. Jadi apa yang dilihat pertama atau dari sekian banyak nih yang datang mengadu dengan persoalan hukumnya masing-masing itu, kemudian menentukan ini yang akan di follow up nih, ini yang enggak, ini yang. Jadi pertama orang atau komunitasnya dia mampu apa tidak secara akses hukumnya dan uangan gitu. Yang kedua tipikal kasusnya. Kalau kasusnya sendiri misalnya komunitas, tapi urusannya ini berebut harta nih, harta warisan, kita nggak akan dampingi. Tapi tapi kalau urusannya misalnya ada unsur penindasannya, pelanggarannya, secara struktural itu timpang. Jadi dia adalah orang yang kira-kira di bawah gitu, lemah, tertindas, marginal, kita akan dampingi. Itu dilakukan bareng-bareng gitu Mas? Iya, seleksi. Teman-teman dari LBH ini secara tim gitu atau? Oh iya, secara tim. Jadi kolektif secara itu kita rapatkan biasanya di internal, dirapatkan, dibahas, termasuk strateginya. Jadi kan LBH ini nggak cuma berhenti di kasus Mas. Kita mendorong perubahan. Kan dari banyak kasus nih, misalnya dari kasus misalnya kelompok minoritas lah, banyak penghayat kepercayaan nggak punya KTP. Kenapa? Karena mereka dipaksa memilih 6 agama. Oh ternyata ada masalah akarnya. Apa itu? Undang-undang Adminduk. Yang hanya mencantumkan tolong agama saja. Oh kita kalau gitu berarti kepercayaan harus didorong juga, punya hak atas pengakuannya di Adminduk. Maka judicial review lah undang-undang Adminduk, kira-kira gitu Mas. Nah kita mendorong kasus itu sebagai pintu masuk untuk perubahan. Gitu. Nah buruh misalnya, buruh banyak banget di PHK gara-gara dituduh kesalahan berat tanpa putusan pengadilan. Kok di PHK banyak banget ya? Asal tuduh aja ada mencuri, nggak disidik oleh polisi, nggak ada putusan pengadilan, main PHK aja. Oh ada akar masalah di undang-undangnya. Kita judicial review ke MK. MK memutuskan bahwa tidak bisa. Jadi asal PHK sebelum ada putusan yang inkrah di pengadilan. Di balik pengaduan-pengaduan itu ada inspirasi untuk kemudian. Bukan inspirasi, memang hukum kan selalu itu YLBHI harus sampai titik kebijakan, sampai titik di mana negara itu sesuai dengan konstitusi lah memenuhi kewajibannya gitu. Iya, menarik ini. Jadi ya anak LBH pada akhirnya tidak hanya punya kemampuan untuk mendampingi klien, tapi punya kemampuan advokasi kebijakan. Punya kemampuan lobby ke pemerintah, punya kemampuan lobby dan mediasi negosiasi ke DPR, punya kemampuan beracara hukum di MK, kira-kira gitu. Punya kemampuan acara di MA untuk uji materi gitu. Punya kemampuan bahkan bukan cuma mengkoreksi, mereview kebijakan, tapi memajukan kebijakan Mas. Misalnya gini. Ya usulan konkret lah ya. Misalnya gini,
selama puluhan tahun, 270 sampai tahun 2000-an, kami melaksanakan bantuan hukum sendiri. Nah, kita kan sadar, bantuan hukum itu kalau di negara lain, di Eropa, di negara-negara lain, itu kewajiban negara, Mas. Yeah. Dimanapun kalau Anda nyediain polisi, jaksa, hakim, sediakan pengacaranya. Di Indonesia enggak. Indonesia gaji polisi, bikin jaksa, bikin hakim, pengacaranya enggak ada. Siapa yang melakukan? LBH, kira-kira gitu. Nah, kami berpikir, nggak bisa seperti ini. Mandat konstitusi, negara punya kewajiban. Nah, kita mendorong, kita drafting, kita lobby pemerintah, kita bikin konferensi nasional bantuan hukum. Kita bantu pemerintah dan DPR bikin undang-undang bantuan hukum. Kita drafting tuh. Lahirlah undang-undang bantuan hukum. Itu ya dimulai dari kerjaan LBH 2005, baru berhasil 2011. 6 tahun. Setelah 6 tahun kami kawal lagi, bikin peraturan pemerintahnya, bikin permennya, sampai sekarang istilahnya ada paralegal, pengakuan paralegal. Kenapa paralegal diakui? Itu ya perjuangan LBH dan teman-teman yang lain bersama-sama gitu. Akhirnya apa? Akhirnya negara punya kebijakan yang baru tentang bantuan hukum. Di mana negara sekarang sudah punya 610 LBH OBH yang terakreditasi oleh BPHN. Dan negara menganggarkan ngasih uang walaupun kecil ya 50 miliar, kecil sekali untuk 600 OBH itu. Tapi itu bertahap lah, negara sudah ada itikat baik untuk memperbaiki walaupun belum maksimal. Pelan-pelan nanti pelan-pelan gitu. Untuk ditambah gitu kan. Mas Isnur, tadi menghadapi sekian banyak orang datang, ada berapa orang yang di setiap LBH itu, Pak? Lawyer? Tergantung. Ada yang cuma 2. Ada yang cuma 2? Ada yang sekantor cuma 2. Ada yang punya lawyer 10, jadi tergantung kemampuan masing-masing lembaga, masing-masing LBH ya. Karena bukan cuma kita mampu untuk mencarikan orang, tapi orang yang siap bergabung dengan LBH juga belum tentu banyak. Bagi banyak anak mahasiswa hukum, bayangannya kan apa sih yang dibayangkan dari lawyer? Bayangannya kan Hotman Paris, ya kan mobil Lamborghini gitu kan, berdasi, mewah gitu. Terus melihat lawyer LBH ya cuma punya motor kira-kira gitu. Itu tantangan yang cukup sulit, Mas. Meyakinkan orang untuk mau bergabung dengan LBH itu sebagai media perjuangan ya. Itu juga butuh effort yang luar biasa besar. Gitu. Nah, kalau katakanlah cuman punya 2 tadi. Gimana strateginya itu? Strateginya adalah tadi kita melatih, mendidik paralegal. Jadi kalau ada masyarakat yang butuh bantuan, P3K-nya itu, pertolongan pertama pada bantuannya itu paralegal. Jadi kalau ada misalnya ribut nih di masyarakat, antar keluarga gitu ya, ya LBH nggak perlu turun dulu, paralegal yang mediasiin, paralegal yang investigasi, bantu lapor ke polisi gitu. Dan di kampung-kampung mereka bahkan lebih jago dibanding lawyer, Mas. Jangan salah sangka, paralegal itu kan posisinya dia tokoh agama, tokoh masyarakat biasanya, ibu-ibu, pemimpin pengajian gitu-gitu. Mereka punya power yang cukup lumayan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ya negara ini justru harus mengakui mereka, mensupport mereka. Dulu kan istilahnya ada keluarga sadar hukum ya. Nah sekarang masih masyarakat didorong sadar hukum, menyelesaikan di tingkat ujung, nggak apa-apa main polisi, nggak apa-apa main pidanakan, selesaikan di tingkat masyarakat gitu. Dan ya mereka kalau misalnya ada tiba-tiba kan banyak tuh mafia tanah, banyak yang tipu-tipu masyarakat, mereka bisa jadi membendung tuh. Hati-hati loh, jangan sembarang berurusan dengan orang seperti ini. Tiba-tiba hak tanah kalian bisa hilang, digusur dan lain-lain. Nah itu kita paralegal. Yang kedua adalah kerjasama dengan alumni dan pengacara lain. Alumni LBH. Ya walaupun misalnya kayak di sebuah wilayah lawyer cuma 2. Yang sudah 10 tahun tadi. Nah, karena banyak alumninya ya dilibatkan. Makanya saya bilang kayak Asvin ya, Asvinawati itu ketua yang sebelumnya, walaupun dia selesai di LBHI, masih sebagai peneliti senior di LBHI. Kami butuh Mbak Asvin, mohon bantuan dong menangani kasus di Palangkaraya, mohon berangkat. Dia harus siap berangkat kira-kira gitu. Seperti itu sih. Satu lagi pengacara lain. Jadi kita kerjasama dengan beberapa kantor hukum, dengan juga Pradi misalnya, untuk mereka melakukan pro bono. Jadi kita semacam membangun referral case lah. Dan itu sering yang dengan kantor
hukum itu? Iya, sering. Banyak gitu. Lumayan. Walaupun ya kemampuan mereka terbatas ya. Dikasih 1 kasus, 2 kasus sudah ampun gitu. Ya kita bikin MOU panjang gitu ya, setahun, terus nangani kasus 1-2 udah berat tuh gitu. Padahal kalau kita lihat semakin hari ini kan semakin banyak nih yang disumpah jadi advokat itu kan. Iya, tapi kan pro bono nggak jalan, Mas. Pro bono nggak jalan. Di undang-undang itu ada kewajiban pro bono. Di PP juga ada kewajiban bantuan hukum cuma-cuma. Di PP Undang-Undang Advokat ya. Ya tapi praktik lapangan itu nggak berjalan, Mas. Jadi cuma dianjurkan pun tidak maksimal pengembangan kapasitas dan pengembangan ekosistem pro bononya. Coba aja tanya Peradi. Ketiga-tiganya dia Peradi deh. Mana jumlah lawyer yang melakukan pro bono? Berapa banyak lawyer yang pro bono? Berapa jam per tahun? Nggak ada juga mekanisme misalnya orang pro bono, orang tidak pro bono apa punishment and reward-nya? Nggak ada, Mas. Itu baru kemudian saya 2017-18 diminta membantu salah satu Peradi membangun modul atau manual pro bono. Jadi selama Indonesia merdeka, advokat ini ada, Undang-Undang Advokat 2003 sampai 2017 itu nggak ada tentang bagaimana manual pro bono. Pro bono itu apa sih? Kira gitu, nggak ada. Nah kita bantu buatin manualnya. Gitu. Nggak ada tuh. Jadi nggak ada ekosistem untuk membantu pro bono itu. Kadang-kadang itu kan ada pengacara yang advokat yang sangat terkenal, kemudian ada berita di satu tempat ada yang dikriminalisasi misalnya apa. Iya. Sebenarnya pro bono kesempatan buat advokat lebih populer sebenarnya. Tapi sekarang saya sih melihat ya secara sosial media ya dimanfaatkan oleh beberapa kawan-kawan lawyer itu untuk menjadi semacam pusat pengaduan gitu. Ada tuh beberapa. Itu menarik itu. Memang ya advokat pada akhirnya yang bisa menemani masyarakat memperjuangkan keadilan. Betul. Karena di undang-undangnya kan dibilang tuh, apa sih yang dimaksud dengan officium nobile itu? Apa? Kenapa disebut profesi mulia advokat itu? Karena mereka lah sebagai tanda kutip pejuang supremasi konstitusi. Pejuang supremasi hak asasi manusia. Di situ karena kalau nggak ada advokat, bagaimana MK mau memberikan putusan yang adil? Bagaimana MK mau ngasih putusan yang adil? Betul. Bolehlah hakim membuat landmark decision ya, buat putusan yang bagus, dalam pertimbangannya baik. Diambil dari mana pertimbangan hakim itu mengutip? Pasti dari argumen advokat. Nah kalau advokatnya nggak peduli dengan masyarakat, advokatnya cuek aja, advokat tidak membangun argumentasi yang baik dalam gugatannya, ya hakim juga nggak akan dapat dulu kan feedback MK itu punya pengalaman kan begitu di awal-awal itu kan, orang nggak pakai advokat, ya kan, orang nyusun permohonannya sendiri. Amburadul kan, artinya dipahami susah, banyak yang kabur. Ya advokat tuh belum tentu bagus sih, nyusun argumen banyak juga yang paling tidak setelah kemudian dibantu advokat itu kan paling tidak lebih terstruktur gitu. Makanya walaupun MK itu tidak mewajibkan pemohon itu menggunakan advokat gitu kan, tapi terbuka bagi advokat. Nyatanya memang secara fakta itu kalau dibantu advokat itu paling tidak lebih. Itu bagian dari inilah kritik internal saya sebagai advokat juga. Untuk advokat lebih peduli terhadap masyarakat dengan melakukan pro bono. Iya. Itu kritik inilah internal saya sebagai advokat juga gitu. Ini menarik sebetulnya soal pro bono ini. Apa yang kemudian dikampanyekan Mas Isnur atau YLBHI itu? Iya, harusnya pertama lembaga-lembaga lembaga-lembaga advokat itu ya, Bar Association itu harus menguatkan di situ. Saya pernah tanya sama beberapa lembaga advokat, ada nggak materi pro bono di PKPA-nya? Nggak ada. Memang nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan itu kan sebagai niat serius. Mau nggak mendidik calon advokat ini punya semangat officium nobile itu? Nggak ada. Jadi problem serius sejak pendidikan, Mas. Nggak diarahkan untuk membantu masyarakat. Jadi akhirnya advokat punya orientasi keuntungan dan materi saja. Bukan terciptanya sebuah kondisi kebangsaan yang adil gitu. Negara hukum yang membaik gitu. Kalau di kurikulum Fakultas Hukum? Apalagi nggak ada. Iya. Jadi itu evaluasi besar di Fakultas Hukum dan forum-forum pendidikan ya, agar kita lebih punya tanda kutip etika. Betul. Untuk berjuang
bukan untuk materi tapi untuk keadilan, untuk masyarakat gitu. Itu yang harus diubah sih dari situasi kita sekarang ini. Mudah-mudahan banyak yang melihat, mendengarkan. Iya. Tapi ya itu pelan-pelan lah. Indonesia kan butuh waktu ya. Betul. Butuh waktu di situ. Dan sekarang sudah mulai tumbuh, Mas. Sudah mulai tumbuh. Negara juga mulai sadar bantuan hukum itu perlu gitu. Iya. Ke depan ya harus didorong semuanya. Dan advokat tuh harus sampai levelnya desa. Ini kan advokat banyak kan ngumpul di kota-kota gitu, kota gitu. Kalau di remote area itu nggak punya daya tarik untuk menemani gitu. Di desa-desa gitu kan. Iya. Nggak ada. Itu tantangan juga. Tantangan juga. Mesti bagaimana menumbuhkan daya tarik itu. Nah, Mas Nur, saya ingin tahu jadi orang seperti Mas Nur yang sudah 16 tahun tadi, kira-kira perkara apa yang paling menurut Mas Nur yang pernah dihandle dalam jangka waktu yang paling di MK itu yang monumental gitu lah. Tapi sebelum menjawab, Oke. kita minum kopi dulu. Siap.